benar. Sebaliknya kalau imannya itu salah, imannya tidak benar, maka amal ibadah yang dikerjakannya tentu tidak benar. Maka oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita bersama-sama untuk berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah sekaligus meningkatkan iman kita. Karena orang belajar agama, orang belajar Islam, ngaji, thalabul ilmi itu seharusnya harus imannya itu benar. Seharusnya imannya itu harus sedikit demi sedikit itu harus meningkat. Bukan semakin tambah turun. Di iman itu harus meningkat. Kalau iman itu meningkat, maka tandanya ilmu yang didapatkan, ilmu yang diterimanya pasti ilmu tersebut ilmu yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di dalam doanya, yang Nabi senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau orang ibadah kepada Allah itu ibadahnya benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka ini bersumber dari ilmu yang benar. Tapi kalau ilmunya tidak benar, pasti ibadahnya nggak benar. Nah, ketika orang ilmunya tidak benar, ini tandanya imannya nggak benar. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat ketika ada seorang ustadz ataupun apapun julukannya, ketika dia ini mengajak umat, mengajak jamaah untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan amal-amal kebaikan, tapi kalau dia ini tidak benar imannya, maka dia akan mempengaruhi dalam ilmu yang disampaikannya. Maka ilmunya juga tidak benar. Karena imannya tidak benar, pasti ilmunya tidak benar. Kenapa? Karena orang bisa meningkat keimanan itu karena juga dilatar belakangi dari ilmu. Maka ketika imannya tidak benar, ilmunya tidak benar, pastinya nanti amal ibadah yang dikerjakannya pun tidak benar. Asal-asalan, apa kata ini, kata itu, kata banyak orang dan sebagainya. Jadi bukan kama qala Allah Ta'ala wa qala Rasul. Bukan kata Allah dan kata Rasul. Jadi pentingnya kita untuk belajar di sini kita berusaha. Bukan kita yang paling benar, kita sudah mungkin sok benar, tidak. Tapi kita berusaha untuk terus menjadi orang yang baik dan benar. Jadi orang hidup itu tidak hanya cukup baik, tapi juga harus benar. Kalau orang baik, orang-orang musyrik pada zaman Nabi itu baik semua. Abu Jahal baik, Abu Lahab baik. Ya. Tapi apakah cukup dengan baiknya seseorang itu? Tidak, harus benar. Ucapannya harus benar, perkataannya harus benar, perbuatannya juga harus benar. Makanya kalau kita kembali di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar kita ini menjadi orang-orang yang benar. Menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang jujur benar, baik dalam segi ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang benar. Ini perintah. Wa kunu ma'as-shadiqin, menjadi orang-orang yang benar. Jadi sekedar orang baik aja itu tidak cukup. Banyak orang baik tapi belum tentu ucapan
amal perbuatan yang dikerjakannya itu benar. Karena benar ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan ucapan yang benar. Nah, itu. Maka para ulama ketika menjelaskan ayat ini qaulun sadid, ucapan yang benar ini adalah apa? Ucapan yang bersumber dari petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat ketika dia beramal ibadah kepada Allah, maka harus sumbernya jelas, dasarnya harus jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ucapan yang benar dan perbuatannya benar. Kalau tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Ketika orang menyampaikan apapun, ketika orang ini beribadah dengan ibadah, baik ucapan atau perbuatan, kalau itu tidak ada petunjuk dari sumber Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan diterima. Ketika orang ini berzikir, contoh, dia berzikir, ibadah ucapan, ibadah lisan, dia cuma berzikir kan, lah. Benarkah ini? Meskipun itu baik, zikir, tapi ketika zikir ini tidak ada petunjuk, tidak ada dasar contoh dari Nabi, maka tidak diterima. Harus jelas ketika berzikir. Jangan mungkin beranggapan kalau sudah hakikat atau tingkatan makrifat, anggapannya makrifat sudah mengenal Allah, padahal melenceng dari petunjuk Allah, ini dianggap zikir yang seperti ini dianggap benar. Atau mungkin dia menganggap ini baik, tapi nggak ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nggak diterima. Zikir harus jelas lafadznya. Ketika mengucapkan zikir asma-asma Allah itu harus jelas maksudnya dan jelas artinya, tidak boleh itu dikurangi kalimat yang sudah Allah tetapkan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus jelas, subhanallah, walhamdulillah, ini jelas. Ini zikir. Tapi cuma kalau ini zikir apa? Katanya sudah, alasannya tingkatan makrifat. Nah, ini kebatilan. Ini ucapan yang tidak benar. Begitu juga ketika orang beribadah yang tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, ketika dia ibadah di kuburan atau di samping kuburan atau menghadap kuburan secara langsung, maka ini nggak benar. Meskipun ini dianggap baik, maka ibadah dengan anggota badan, perbuatan ini harus benar, tidak boleh melenceng dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan, la tusolli ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sholat menghadap kuburan secara langsung tanpa ada pembatas, dan jangan sekali-kali menduduki kuburan. Duduk di atas kuburan nggak boleh, di atas mesan nggak boleh. Orang kalau ngerti ilmu, ilmunya benar, imannya benar, apapun yang dikatakan oleh Nabi, baik itu perintah maupun itu larangan, pasti akan dijalankan. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, atau mungkin ilmunya nggak benar, imannya nggak benar, apalagi amal yang dikerjakan pun tidak benar. Kenapa? Karena sudah jelas, berangkatnya imannya nggak benar, imannya salah, ilmunya juga salah, amal yang dikerjakannya pun salah. Ya seperti itu keadaannya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, banyak di tengah-tengah masyarakat kita ketika mereka beramal, apabila tidak memiliki dasar sumber hukum petunjuk di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, apa yang terjadi? Maka ibadah yang mereka kerjakan akan berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan akal, berdasarkan apa katanya ini dan itu.
bukan kata Allah, bukan kata Nabi. Jere kiaiku, jere ustadku, jere ini dan itu enggak boleh. Begitu juga anda semua ini ketika ngaji seperti ini enggak boleh. Kata Ustadz Azam enggak boleh. Kata Allah, kata Nabi. Itu harus seorang talib pencari ilmu itu setiap dia berkata dan berbuat itu landasan dasar hukumnya harus jelas. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini dasar jelas ini. Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 59 kalau kita membukanya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah juga Rasul. Diulang 2 kali, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maknanya apa? Ketika kamu sudah mengaku beriman, ketika kalian melakukan amal-amal ibadah, maka harus mentaati Allah, maksudnya mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran. Ingat, ini kalau kita nggak buka tafsirnya ini salah kaprah. Jadi yang dimaksud taat kepada Allah ini maksudnya mengamalkan apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Ada perintah, ada larangan, sumbernya jelas. Kalau tidak ada perintah larangan di dalam Al-Quran, buka di dalam hadis Nabi. Hadis Nabi ada nggak? Maka yang kedua kata Allah, taatilah Nabi, taatilah Rasul. Jadi taat kepada Rasul itu bagaimana? Taat kepada Rasul itu adalah bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih sudah banyak sekali. Hadis sahih Imam Bukhari, hadis sahih Imam Muslim, Musnad Imam Ahmad, kemudian sunan-sunan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan juga yang lainnya. Banyak sekali yang sudah disarah oleh para ulama, yang sudah ditahqiq, diteliti oleh para ulama hadis. Seperti Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Arnud, Syekh Al-Badi dan yang lainnya. Tinggal kita mau belajar nggak? Kita tinggal mau buka kitabnya, ada. Jadi ibadah itu harus jelas. Mengikuti Nabi adalah bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi nggak usah mengikuti pendapat yang lain yang bertentangan, yang menyelisih, yang tidak ada sumbernya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ulil amri minkum, taat kepada pemimpin itu tidak mutlak. Kalau pemimpin kamu menyelisihi Allah dan Rasul, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh ditaati siapapun, baik presiden, baik itu kepala rumah tangga, suami, bupati, gubernur, menteri, siapapun kalau melenceng dari Quran dan Sunnah tidak wajib ditaati. Karena tidak mutlak. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak, tapi taat kepada manusia tidak mutlak, bersyarat. Ingat, bersyarat. Mana dasarnya? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Di dalam hadis Imam Bukhari dikatakan tidak wajib taat kepada siapapun kalau dia ini berbuat maksiat kepada Allah. Kalau pemimpin tadi berbuat maksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, tidak wajib ditaati. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Ingat, ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Ada suami dalam rumah tangga melarang sholat, nggak wajib taat. Ada suami melarang puasa Ramadan, tidak wajib taat. Ada suami melarang istrinya untuk belajar agama, dilarang, nggak wajib taat. Kalau suaminya tidak bisa membimbing istrinya untuk belajar agama. Hal-hal yang wajib itu harus didahulukan Allah daripada yang lainnya. Kecuali yang sunnah.
Kalau yang sunnah harus istri izin kepada suami. Ya, la tahilu lil mar'ati an tasuna wa zawjuha syahid biidni illa biidni. Tidak diperbolehkan wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di dekatnya. Artinya tanpa izin suaminya nggak boleh. Itu kalau yang sunnah. Tapi kalau yang wajib tidak boleh izin. Ngapain izin yang wajib? Kalau melarang tidak wajib ditaati. Harus kita bedakan. Nah ini ketika di dalam rumah tangga, ketika seorang suami ini melarang ibadah yang wajib, ditaati. Sebaliknya ketika melarang ketika melaksanakan ibadah yang wajib, ini juga diikuti. Padahal tidak memerintahkan dan juga tidak melarang. Ini tidak wajib taat. Kalau itu yang perkara yang fardu, yang wajib. Tapi kalau yang sunnah, maka ada aturan hukumnya. Kalau ada persoalan masalah, kembalikan kepada apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul, faruddu ila Allahi wa rasul. Kalau ada masalah, apapun masalah, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan sosial, persoalan-persoalan dengan manusia, muamalat, jual beli dan yang lainnya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jelas? Kenapa? Kalau tidak mengembalikan kepada Allah dan Rasul, pasti akan berantakan. Masalah itu tidak akan terselesaikan. Antum perhatikan masalah keadaan yang di atas. Ya, rumah tangga ada masalah, nggak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak akan terselesaikan. Persoalan negara, pemerintah tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tidak akan bisa terselesaikan. Carut marut, berantakan, tatanannya rusak. Ya, kita harus yakin. Kenapa? Selama Allah itu dilibatkan dalam mengatur urusan makhluknya, maka akan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi para jamaah jangan mengharapkan kebaikan, jangan mengharapkan ketentraman, keadilan, kemakmuran, baik dalam kehidupan rumah tangga sampai tatanan yang di atas pemerintah. Kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak akan pernah baik selama-lamanya. Yakin dengan janji Allah? Harus yakin. Kenapa? Karena ditutup dengan kalimatnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu ahsanu ta'wila. Itulah persoalan yang paling terbaik. Ingat ini, itulah masalah yang terbaik apa? Kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi para jamaah Bapak Ibu, Ustaz, kalau kita hanya bertumpu bersandar kepada manusia, yang manusia itu tidak mendapat bimbingan dari Allah, maka akan rusak. Hanya bisa kembali kepada Allah dan Nabi. Bagaimana caranya? Buka Al-Quran. Ini loh perintah, ini larangannya. Nggak ada perintah, larangan di dalam Al-Quran. Buka hadisnya, selesai. Semuanya ada. Ayo. Para jamaah mau tanya masalah apa? Utang piutang, jual beli, pernikahan, sosial, budaya, pendidikan, ada semua dalam Al-Quran. Militer, perang, jihad, ada. Mengatur urusan yang kecil sampai besar sudah diatur. Jelas Pak Wung? Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita hidup di dunia itu untuk apa? Kita hidup di dunia itu cuma dua. Satu, ma'rifatullah, mengenal kedudukan Allah. Allah itu sebagai apa? Pertama. Yang kedua, tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah, taat kepada Allah. Kita buka Al-Qur'annya. Tujuan hidup kita ma'rifatullah dijelaskan di dalam surat At-Tolak, surat 65 ayat yang ke-12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal ardi mithlahunna yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahatta bi kulli syai'in 'ilma. Jelas ayatnya ini. Buka nanti di rumah Al-Qur'annya.
Allah yang telah menciptakan 7 langit. Ya, perhatikan. Allah telah menciptakan 7 langit di sini. Dan dari penciptaan bumi juga yang serupa, ada 7 lapis, ya. Dan kemudian Allah, ya, perintah Allah adalah yang dimana kamu harus mengetahui tentang kedudukan Allah, agar kamu mengerti dan paham bahwa Allah itu maha kuasa. Allah juga maha meliputi ilmunya kepada seluruh makhluknya. Ini ma'rifatullah ini. Jadi kita tahu Allah itu sebagai pencipta kita, yang menciptakan seluruh alam semesta ini tanpa ada sedikit pun cacat. Coba kalau manusia menciptakan sesuatu, ada nggak yang cacat? Pasti ada. Ciptakan, bikin motor, nggak semuanya akan mulus. Pasti nanti di antara motor yang dibuat itu pasti nanti ada cacatnya. Ada yang rusak apanya, mungkin peleknya, bannya, mesinnya, dan yang lain. Pasti ada kekurangannya. Bikin meja, bikin kursi, bikin rumah, pasti nanti ada cacatnya. Besinya kurang ukurannya, mungkin yang bengkok, tidak lurus, cacat. Tapi Allah tidak, sempurna. Itu kalau orang hidup kita tahu. Tujuan kita hidup di dunia adalah ma'rifatullah, mengetahui kedudukan Allah sebagai apa. Kalau sudah kita ma'rifatullah, mengetahui kedudukan Allah, baru tujuan hidup kita apa. Tujuan kita hidup, buka di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, surat 51. Apa kata Allah? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan dua makhluk ini, jin dan manusia. Kenapa binatang nggak masuk? Kenapa binatang nggak masuk? Nah, binatang nggak punya akal. Binatang nggak punya akal. Loh, kenapa malaikat tidak masuk? Malaikat tidak punya nafsu. Cuman dua ini lengkap. Manusia punya akal, manusia punya nafsu. Jin punya akal, jin punya nafsu. Makanya nanti pada hari kiamat surga dan neraka itu dimasuki dua makhluk ini, jin dan manusia. Neraka juga nanti kebanyakan dimasuki jin dan manusia. Kalaqad tarakna li jahannam katsiran minal jin wal ins. Al-Arab 179, surat yang ke-7. Kami penuhi nanti neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Malaikat ada nggak? Nggak ada. Binatang ada nggak? Enggak. Karena Allah menciptakan manusia dan jin itu tujuannya hanya untuk mengabdi, taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah. Selesai. Nggak ada yang lain. Jadi kalau ada manusia dan jin tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk patuh, tidak mau menjalankan perintah Allah, lebih hina daripada binatang. Ya, karena binatang nggak diperintahkan untuk ibadah. Tapi kalau ada jin dan manusia tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah, para ulama sepakat di dalam tafsir Ibnu Katsir lebih rendah, lebih hina dari binatang. Jadi biar tahu semuanya. Ya, ini buka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau jin dan manusia taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, tunduk mengikuti syariat Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah, lebih mulia daripada malaikat. Padahal malaikat itu pekerjaannya cuma ibadah aja. Ya Bu, Pak, malaikat nggak bosan-bosan ibadah. Ada tugas malaikat yang ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang tugasnya sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang tugasnya bertasbih subhanallah sampai hari kiamat. Dan malaikat tidak pernah menyombongkan diri ketika diperintah Allah, tetap manut, nggak berani bantah. Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Malaikat nggak nikah, malaikat nggak ada keinginan kecuali hanya menjalankan perintah Allah saja. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan. A, B,
B, C, apapun perintah Allah dijalankan dengan baik. Kalau manusia diperintah, berat nggak ya? Berat nggak ya? Kira-kira nanti saya dapat untung nggak ya? Diprotes, dikomen, ya. Jadi ini kadang manusia seperti itu. Kalau diperintah itu kadang-kadang, ini kira-kira kalau saya ibadah ini menguntungkan nggak? Dikomen. Nanti kalau saya ibadah kaya nggak? Loh, ibadah tujuannya kok kaya? Ibadah itu tujuannya masuk surga, bukan kaya. Nah, kalau ibadah itu kaya, nggak ada orang yang mau kerja, ibadah aja terus. Bukan itu tujuan ibadah. Ibadah itu tujuannya supaya orang masuk surga. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita semakin paham dan terang, jelas. Jadi tujuan hidup kita apa? Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Perintah apapun dikerjakan, jangan sampai kita bantah, ya. Nanti kalau kita bantah, jangan berharap kita bisa masuk surga. Karena apa? Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mau menjalankan semua perintah